Cinta biasanya dikaitkan dengan hal yang menyenangkan ya, dengan hal-hal yang berbau kebahagiaan, kenangan masa lalu yang indah, dengan hal-hal yang berkaitan dengan hidup ya. Cinta itu sesuatu yang membuat kita semakin betah hidup, semakin mengapresiasi, mensyukuri kehidupan ini, dan seterusnya. Dan cinta seringkali dialami dan dimaknai sebagai suatu pengalaman yang positif ya. Orang akan menganggap itu sebagai suatu berkah gitu. Tetapi sebetulnya cinta yang dimaksud di sini kan adalah suatu cinta yang tidak universal ya. Artinya ini berkenaan dengan cinta yang kesampaian ya. Cinta yang bisa dengan mudah didapat, yang bisa dipenuhi dan seterusnya. Tapi ada satu segmen cinta yang lain, ada satu bagian dari pengalaman cinta yang berbeda dari itu, yaitu ketika cinta itu tidak kesampaian atau tidak tersampaikan gitu, yang tidak bisa diutarakan. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali justru menambah dimensi lain dari pengalaman cinta ya, yang bukan menghubungkannya dengan hidup, tetapi justru seringkali juga dengan pengalaman-pengalaman negatif, termasuk pengalaman akan maut. Suatu cinta yang membuat kita sakit. Pernahkah kalian cinta pada sesuatu atau seseorang sampai begitu intensnya sampai dada kalian merasa sakit? Ini adalah suatu pengalaman yang tentunya berbeda dengan cinta yang tadi yang berbunga-bunga, yang membahagiakan. Ini adalah suatu pengalaman tentang cinta yang tidak terrealisasikan ya, yang nggak mungkin bisa kesampaian. Dan pengalaman semacam ini dimaknai dengan sangat intensif oleh para penyair. Di sini kita akan membahas satu penyair yang dalam sejarah sastra Inggris memegang satu peranan penting dalam konteks hidupnya sastra modern ya, modernisme dalam sastra Inggris gitu. Orang itu adalah T.S. Eliot ya. Dia seorang penyair Inggris di awal abad ke-20 yang salah satu puisinya, bahkan ini puisi pertamanya, itu berjudul The Love Song of Alfred Prufrock. Ini adalah satu kisah cinta yang bisa dikatakan lebih berkaitan dengan rasa sakit dan ketakutan akan maut dan semacam itu daripada rasa cinta yang berbunga-bunga yang lempeng begitu saja gitu. Dan ini adalah satu sajak yang cukup panjang dan menarik sekali, bagus sekali, merdu sekali dalam bahasa Inggris, dan itu dikutip sudah berulang kali di dalam berbagai macam literatur ataupun dalam film-film ya. Misalnya kayak film The Apocalypse Now yang bercerita tentang penyerbuan ke Vietnam itu mengutip beberapa kali bagian dari sajak itu. Atau contoh lebih baru adalah film yang disutradarai oleh Woody Allen. Judulnya adalah Midnight in Paris. Itu dengan eksplisit menyebutkan bahwa Prufrock itu adalah mantra bagi sang karakter. Dia adalah sesuatu yang sangat disukai, yang dijadikan pegangan hidup ya dalam memaknai eksistensi dan seterusnya gitu. Jadi sajak Love Song of Alfred Prufrock ini sangat dominan ya, sangat berpengaruh bagi budaya modern dalam imajinasi orang modern gitu. Dan di sini saya akan membacakan versi terjemahannya ya, terjemahan saya sendiri yang tentu saja tidak dalam pengertian yang terjemahan yang sastrawi dan sifatnya hanya untuk menyampaikan kira-kira apa isi dari sajak itu gitu. Dan untuk itu juga saya sertakan di sini satu visualisasi yang berangkat dari saya ambil dari satu komik ya, komik puisi yang diciptakan oleh Julian Peters. Julian Peters ini adalah komikus yang banyak mengalihwahanakan puisi ke dalam komik ya, dan ilustrasinya bagus-bagus ya. Dan dengan bagus sekali nanti akan teman-teman lihat menggambarkan konsepsi cinta yang lebih pedih itu, cinta yang tidak kesampaian, cinta yang dekat dengan maut. Lagu cinta Alfred Prufrock. Mari kita pergi, kau dan aku, ketika malam telentang menghadap langit, seperti pasien terbius di atas meja. Mari kita pergi melalui jalan yang separuh sepi, pergi penuh gumam pada malam-malam resah di hotel-hotel murah, dan restoran kumuh dengan cangkang kerang. Jalanan yang mengikuti seperti debat melelahkan dengan maksud busuk, membawamu kepada pertanyaan yang tak tertahankan. Oh, jangan tanyakan apa itu. Mari kita pergi berkunjung. Di ruangan, perempuan datang dan pergi berbicara tentang Michelangelo. Kabut kuning yang menggosok punggungnya pada rangka jendela. Asap kuning yang menggosok moncongnya pada rangka jendela. Menjilatkan lidahnya pada tepi malam. Berlama-lama di atas kubangan pada saluran pembuangan. Membiarkan punggungnya dihinggapi jelaga yang jatuh dari cerobong. Melintasi teras, melompat tiba-tiba,
dan menyadari bahwa kala itu malam Oktober yang lembut, meringkuk di sekitar rumah dan jatuh tertidur. Dan memang akan ada waktu bagi asap kuning yang melintasi jalanan, menggosok punggungnya pada rangka jendela. Akan ada waktu untuk menyiapkan wajah untuk bertemu wajah-wajah yang kau temui. Akan ada waktu untuk membunuh dan mencipta, dan waktu bagi semua kerja dan hari-hari upaya, yang mengangkat dan menjatuhkan pertanyaan pada piringmu. Waktu untukmu dan waktu untukku. Dan waktu pula untuk ratusan kesangsian, dan untuk ratusan visi dan revisi, sebelum waktu bersulang dan teh. Di ruangan, perempuan datang dan pergi berbincang tentang Michelangelo. Dan memang akan ada waktu untuk ragu. Apa aku berani? Dan apa aku berani? Waktu untuk berpaling menuruni tangga dengan lingkar botak pada tengah rambutku. Mereka akan bilang betapa rambutnya sudah menipis. Mantel pagiku, kerahku, terpacak ketat hingga dagu. Dasiku rapi dan sopan, namun ditegaskan oleh peniti sederhana. Mereka akan berkata, tetapi betapa lengan dan kakinya kurus sekali. Beranikah aku mengganggu alam semesta? Dalam semenit ada waktu bagi keputusan dan perbaikan yang dalam semenit akan terbalikkan. Sebab aku sudah mengenal mereka semua. Sudah mengenal malam, pagi, sore. Aku sudah mengukur habis hidupku dengan sendok teh. Aku mengenal suara-suara mati dengan jatuhan maut. Di balik musik dari kamar yang jauh. Lalu bagaimana aku mesti menduga? Dan aku sudah mengenal mengenal mereka semua. Mata yang mematokmu dalam ungkapan yang sudah dirumuskan. Dan waktu aku terumuskan, terkapar pada tusuk peniti. Waktu aku tertusuk dan menggeliat di dinding. Maka bagaimanakah aku mesti memulai? Mengisahkan setiap akhir hariku. Dan bagaimana aku mesti menduga? Dan aku sudah mengenal tangan-tangan mereka. Mengenal mereka semua. Tangan-tangan bergelang dan putih dan terbuka, namun di lampu tampak sedikit bulu coklat muda. Apakah wangi gaun yang membuatku melantur? Tangan yang terbaring di atas meja atau terbungkus selendang. Dan bagaimana aku mesti menduga? Dan bagaimana aku mesti mulai? Haruskah ku bilang, aku telah pergi waktu senja melalui jalan sempit dan melihat asap membumbung dari pipa lelaki kesepian dengan kemeja berlengan yang bersandar di tepi jendela. Aku seharusnya jadi sepasang capit dekil, bergegas pergi melintasi laut sepi. Dan sore malam terlelap begitu damai, dibelai jemari lentik, tertidur, lelah, atau berpura-pura, terbentang di lantai, di sini, di samping kau dan aku. Haruskah aku, setelah teh dan kue dan es krim, mengumpulkan tenaga untuk mendorong saat ini ke puncaknya? Namun meskipun aku telah menangis dan berpuasa, menangis dan berdoa, meskipun aku telah melihat kepalaku yang agak sedikit botak dibawakan di atas piring, aku bukan nabi, dan itu bukan hal penting. Aku telah melihat momen kebesaranku mengerdip, dan aku telah melihat pelayan abadi membawakan mantelku dan terkikik, dan singkatnya, aku takut. Dan akankah berguna lagi pula, setelah cangkir, selai jeruk, teh, di antara porselen, di antara berbagai cakapan antara kau dan aku, akankah berguna untuk mengakhiri segalanya dengan senyum, untuk meremas alam semesta menjadi sebuah bola, menggulirkannya pada pertanyaan yang tak terbendung, untuk berkata, aku adalah Lazarus, datang dari alam maut, kembali untuk memberitahumu semua, aku akan beritahu kalian semua. Jika seseorang memacak bantal pada kepalanya akan berkata, bukan itu maksudku, bukan itu sama sekali. Dan akankah berguna lagi pula? Akankah berguna setelah senja, halaman, dan jalanan basah, setelah novel-novel, setelah cangkir teh, setelah rok yang terjuntai pada permukaan lantai, dan ini, dan masih banyak lagi. Sungguh tak mungkin hanya mengatakan apa yang aku maksudkan. Namun seakan lampu ajaib menyorotkan urat saraf pada layar.
Akankah berguna jika seseorang menata bantal atau menanggalkan selendang dan berpaling pada jendela, hendak berkata, "Bukan itu maksudku, bukan itu sama sekali. Bukan, aku bukan Pangeran Hamlet. Tidak juga bermaksud begitu. Aku adalah seorang hamba, ia yang cukup untuk mendorong kemajuan, mengisi 1-2 babak, menasihati sang pangeran. Tentu alat yang berguna, penuh hormat, bersyukur bisa membantu. Politis, hati-hati dan teliti. Penuh kalimat tinggi, sedikit dungu, bahkan kadang badut. Aku menua, aku menua. Aku akan mengenakan celana dengan ujung tergulung. Mestikah kusisir rambutku ke belakang? Beranikah aku makan buah persik? Akan kukenakan celana flanel putih dan berjalan menuju pantai. Aku telah mendengar putri-putri duyung bernyanyi, satu kepada yang lain. Aku rasa mereka tak akan bernyanyi untukku. Aku telah melihat mereka menunggang ombak ke arah laut, menyisir rambut putih ombak ke belakang ketika angin bertiup, air jadi putih dan hitam. Kita telah lama berdiam di bilik laut. Gadis-gadis laut bermahkotakan rumput laut merah dan coklat, sampai suara manusia membangunkan kita, dan kita tenggelam. Dari puisi ini kita bisa lihat bagaimana sosok Alfred Prufrock, tokoh rekaan dalam puisi T.S. Eliot ini, bercerita tentang kisah cintanya, melakukan cintanya. Dan tentu ini setelah kita dengar tadi, ini bukanlah satu puisi yang memuliakan cinta dalam nada yang heroik, yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang sesuatu yang seperti berbunga-bunga, berseri-seri seperti itu. Tapi justru seringkali membawanya pada refleksi tentang waktu, refleksi tentang masa tua, tentang kematian, dan seterusnya. Jadi di sini ada satu kecenderungan pada kedekatan makna antara cinta dan maut. Gitu. Suatu hal yang justru sepertinya aneh kalau kita pikirkan tadi ya. Kalau kita bicara cinta, biasanya kita kaitkan itu dengan hal yang positif ya, dengan kehidupan ya, dengan semacam gairah akan hidup. Gitu. Tapi di sini justru kita hadirkan, yang kita terima justru pengalaman tentang kesepian ya, tentang alienasi, orang yang terasing ya, orang yang sulit sekali menjembatani dirinya dengan ia yang dia cintai ya, perempuan yang dia maksudkan itu gitu. Yang selalu sepertinya diinterupsi oleh semacam kesangsian, keraguan-raguan, semacam ketidakyakinan pada diri sendiri. Jadi ada suasana-suasana minder gitu ya. Minder tapi di sisi lain juga dia memiliki keyakinan yang sangat sepertinya solid ya tentang cintanya, tentang makna dari apa yang ada di sekitarnya gitu ya. Dia punya semacam naluri yang sangat peka terhadap hal-hal di sekitar itu gitu. Yang apapun yang terjadi di sekitarnya itu dapat membuatnya merasa tersakiti gitu. Jadi betul-betul ini mungkin ya dalam arti tertentu semacam pasif agresif, tapi sebetulnya ini pasif agresif yang diungkapkan dengan begitu indahnya gitu ya. Dengan satu perangkat sastrawi yang tentunya membuat kita itu ikut bertanya-tanya apa sebetulnya maksud dari cinta, apa maksud dari hidup, apa maksud dari mati dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah satu cara untuk membawakan atau mengalami cinta yang tentunya beda dengan biasanya kita dengar lagu cinta gitu. Walaupun ini judulnya adalah lagu cinta. Jadi di sini seakan cinta itu justru sesuatu yang beban ya, sesuatu yang membebani si tokoh ini, si Alfred Prufrock ini, yang membuatnya tidak bisa ngapa-ngapain gitu, betul-betul tertahan ya. Tadi kan dikatakan bahwa dia semacam tertusuk oleh peniti gitu, tertusuk peniti di dinding, dia nggak bisa bergerak gitu. Dia mau melakukan apa itu segala sesuatunya selalu terjadi dalam pikirannya tapi tidak pernah bisa dia utarakan gitu. Ketika dia melihat tangan si perempuan, dia mendeskripsikannya, dia membayangkan bagaimana tangan itu membelai dia gitu. Tapi itu gambaran itu dia eksternalisasi, dia bayangkan sebagai sore yang dibelai oleh tangan perempuan itu, bukan dia, padahal maksudnya tentunya adalah bagaimana dia menjadi objek afeksi dari si perempuan itu, tapi dia tidak sampai hati untuk menyatakannya, tidak punya nyali yang cukup untuk bisa bilang seperti itu, sehingga dia gunakan metafor tentang sore yang dibelai seperti seekor anjing atau kucing gitu ya. Dan di sini satu porsi yang sangat besar diberikan pada suatu refleksi tentang maut ya, tentang hari tua. Jadi di sini ada semacam pesan yang mungkin merupakan inti tematik dari puisi ini, yaitu bahwa cinta sepertinya mengantarkan kita pada kesadaran akan kefanaan.
Cinta itu tidak membuat kita, ya tentu dia membuat kita merasa abadi ya, maksudnya membuat kita merasa tidak takut atas segala mara bahaya gitu. Tapi sebetulnya di sisi lain juga pengalaman yang intens terhadap cinta, terutama cinta yang tidak kesampaian, itu adalah suatu pengalaman yang membuat kita itu begitu menyadari bahwa segala sesuatunya itu nggak ada yang pasti gitu, nggak ada yang bisa dipegang gitu, bahwa segala sesuatunya akan luput ya, akan meleset dari genggaman kita gitu. Sesuatu yang fana ya, yang akan berlalu, yang dimana itu persis menggambarkan atau merupakan alegori dari diri kita sendiri sebagai manusia, sebagai makhluk yang fana ya, bahwa kita akan mati suatu saat nanti, dan cinta itu bukan membuat kita hidup abadi, tapi justru mengapresiasi, dapat mensyukuri kefanaan kita, bahwa kita akhirnya toh akan seperti Alfred Prufrock ini, berjalan suatu pagi di pinggir pantai, melihat Putri Duyung bernyanyi tentang masa lalu, tentang keindahan, tentang cinta, dan semua itu tidak lagi bernyanyi untuknya, sesuatu yang sudah lewat. Dan dia mendengar suara orang memanggil dia, membangunkan dia, dan akhirnya dia pun tenggelam. Dari situ mungkin bisa disimpulkan bahwa cinta dalam arti yang sangat fundamental justru adalah pengalaman akan maut ya. Pengalaman akan hidup yang sekaligus juga adalah maut. Semacam mati dalam hidup dan hidup dalam mati. Inilah yang sepertinya membuat cinta itu begitu misterius, begitu tidak pernah bisa didefinisikan, tapi juga sekaligus memikat kita terus-menerus ya. Kita nggak pernah bisa hidup tanpa itu. Karena dia persis mengingatkan kita pada esensi dari hidup kita, yaitu mati.